Haleluya. Salam saudara. Shalom adik Risel. Shalom kakak Mika. Shalom semua. Shalom saudara yang ada di Zoom. Shalom yang ada di radio. Kita mulai ya. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dalam hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih Engkau Allah yang baik bagi kami, Engkau yang menuntun memimpin langkah hidup kami setiap hari untuk kami terus berjalan mengikuti jalan-Mu. Terima kasih, kami bersyukur buat hari ini Engkau mengumpulkan kami kembali malam hari ini untuk bersekutu bersama-sama dalam hadirat-Mu, untuk mengalami Engkau Allah yang nyata di antara kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang berdaulat penuh atas seluruhnya kami, atas seluruhnya anak-anak kami. Kami percaya Engkau Allah yang ada bersama dengan kami dalam persekutuan ini. Terima kasih, kami memulai persekutuan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan, tebus hidupku, ku angkat tanganku, terima kasih. Kau berikan anugerah mulia, ku angkat hatiku, bersyukur. Katakan Yesus Tuhan. Tuhan, tebus hidupku, ku angkat tanganku, terima kasih. Kau berikan anugerah mulia, ku angkat hatiku, naikkan pujian ini dari awal. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, tebus hidupku, ku angkat tanganku, terima kasih. Kau berikan anugerah mulia, ku angkat hatiku. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, tebus hidupku, ku angkat tanganku, terima kasih. Kau berikan anugerah mulia, kami angkat hati kami Tuhan untuk mengucap syukur atas karya-Mu yang mulia. Ku tenang di dalam-Mu, ku aman dalam naungan-Mu, Bapa-Ku yang baik, Kau peliharaku sempurna.
kebaikan-Mu bagi kami. Haleluya, Kau pelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, muliakan namamu. Yesus, domba Allah, muliakan namamu. Yesus, domba Allah, muliakan namamu. Yesus, domba Allah, muliakan. Katakan, Kau hapus segala dosaku, Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh Kau angkatku, saat jatuh Kau angkatku, saat haus Kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Yesus,
Allah yang layak disembah ya Tuhan, Allah yang layak dimuliakan, Allah yang layak ditinggikan. Engkaulah Tuhan Allah yang maha kuasa, Tuhan atas seluruh alam semesta ini. Engkau Allah yang berdaulat penuh atas seluruh alam semesta. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah namamu. Sukacitamu melimpah di dalam kami. Kami mau bersukacita bersama-sama. Haleluya. Mari semua kita yang bersukacita sama-sama kita katakan amin. Tuhan.
kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sukacitamu melimpah di dalam kami. Haleluya. Ku mau ikut hanya padamu, di setiap langkahku Engkau sertaku, agar hidupku senangkanmu. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Kami mau ikut kepadamu Tuhan, hanya padamu. Di setiap langkahku Engkau sertaku, agar hidupku senangkanmu. Tuhan, Engkau sangat ku cinta, karena berkat-Mu ada padaku. Walau dunia menerpa diriku, ku tetap aman bersamamu. Tuhan, mari kita dengarkan pujian ini dari awal. Tuhan, inilah hidupku. Ku mau ikut hanya padamu, di setiap langkahku Engkau sertaku, agar hidupku senangkanku. Tuhan, Engkau sangat ku cinta, karena berkat-Mu ada padaku. Walau dunia menerpa diriku, ku tetap aman bersamamu.
menerpa diriku. Ku akan aman bersamamu. Ku tetap tenang, ku tetap tenang bersamamu. Ku tetap damai, ku tetap damai bersamamu. Ku tetap tenang, ku tetap tenang bersamamu. Tuhan, Haleluya. haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kembali malam hari ini karena kami dapat bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ada di sini Tuhan. Engkau tepat di samping kami, mengajari kami Tuhan. Engkau bukan hanya di sorga Tuhan, tapi Engkau tepat ada di sini Tuhan. Sehingga kami boleh mendengarkan Engkau berkata-kata bagi kami. Engkau boleh menyampaikan pikiran-Mu bagi kami, perasaan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami boleh merasakan hidup-Mu boleh mengalir setiap hari dalam hidup kami. Jadi yang membuat kami terus bisa berjalan Tuhan, menjalani kehidupan kami ini Tuhan. Saat ini kami mau mengizinkan firman-Mu memandikan kami, menyegarkan kami kembali Tuhan. Oh, sehingga kami dapat memandang kembali wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami akan mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Foto dulu. Siapa yang foto? Coba. 1, 2, 3. Sudah ya. Shalom Boru Tuhan. Sama Uda, sama Inang Uda. Salam Pak Tua, salam semuanya, selamat malam. Mana kakak? Kak di kamar, Belajar ya? baru bangun. Itu dia. Shalom Glory. Shalom Boas. Salam semuanya, selamat malam. Salam semuanya, selamat malam. Selamat malam juga. Shalom Esther, Tian, sama Bow. Salam tulang, salam semua, selamat malam. Malam. Shalom Bang Marvel sama Inang Uda. Malam juga. Shalom Tante Heni. Shalom semuanya, selamat malam. Shalom semua yang di studio. Puji Tuhan. Oke ya, kita mulai.
radio ada. Di radio nggak ada ya. Oke. Oke, baik. Mari kita lanjutkan ya. Gimana suaranya? Ada cukup jelas kah? Nggak ada itu ya? Ada suara itu nggak? Ada suara berisik nggak? Nggak ada ya? Nggak kelihatan. Ada tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Gimana Esther? Suaranya Esther? Oke, baik ya. Jauh kali titiknya, sulit titiknya, cari titiknya di mana ini. Berarti panjang kan titiknya ini. Setelah memahami semua perkara ini, barulah engkau akan menjadi orang yang ditaklukkan. Titik. Jika engkau hanya berkata bahwa engkau mengakui Tuhan itu ada, tetapi tidak meninggalkan apa yang seharusnya kau tinggalkan, dan tidak mampu melepaskan kesenangan daging yang seharusnya kau lepaskan, melainkan terus mengingini kenyamanan daging, seperti yang selalu kau lakukan. Dan jika engkau tidak dapat melepaskan prasangka apapun terhadap saudara-saudari dan tidak membayar harga apapun dalam melaksanakan penerapan-penerapan sederhana, ini membuktikan engkau masih belum ditaklukkan. Dalam hal ini, sekalipun engkau memahami banyak hal, semua itu akan sia-sia. Orang-orang yang ditaklukkan adalah mereka yang telah mencapai sedikit perubahan awal dan jalan masuk awal. Gitu ya, ada perubahan yang dasar ya. Mengalami penghakiman dan hajaran Tuhan, memberi orang pengenalan awal. Penting di garis bawahi kata awal ini ya. Kata awal ini ya, penting ya. Awal, pengenalan awal gitu ya akan Tuhan. Jadi kalau di sini saudara kita tidak terlalu membahas tentang, kalau dulu kan kalau mau bertumbuh itu harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui bahwa Dia sudah mati di kayu salib. Kita tidak terlalu membahas itu lagi, itu sudah lewat, dianggap lewat gitu. Sekarang adalah masanya mengenal Tuhan yang sungguhnya. Jadi Tuhan, kita nggak boleh mengatakan kalau ada orang bertanya kepada kita, siapakah Allah itu? Allahmu Yesus, nggak bisa lagi. Jadi Yesus itu adalah pekerjaan Allah yang kedua gitu. Atau boleh dikatakan Allah memperkenalkan dirinya kali kedua gitu, tahap kedua gitu. Tahap pertama kan Yahweh kan. Awal-awalnya kan Musa bertanya, siapakah namamu? Nggak ada namaku gitu. Lalu berikutnya dia memperkenalkan sebagai Yahweh gitu. Ya kan, karena mereka mau supaya bisa dibedakan gitu dengan Allah yang lain gitu kan. Nah, lalu mulailah disebutkan namanya, nama yang sukar, konsonan semua, supaya sulit diucapkan. Nah, sama seperti dulu ketika pembuatan keyboardnya laptop ya, keyboardnya komputer ya. Sebetulnya awalnya itu mau dibuat A, B, C, D gitu semua. Tapi karena itu sesuai dengan huruf abjad itu,
Jadi karena pada waktu itu mesin tik itu kalau terlalu cepat dia diketiknya, dia tidak seimbang dengan gulungan pencetakannya gitu. Jadi dibuatlah lambat, makanya ada QWERTY itu, QWERTY. Tapi akhirnya semakin berkembang semakin cepat juga kan. Nah, kira-kira seperti itulah kenapa nama Allah itu adalah YHWH gitu. Sulit untuk disebut, supaya tidak sembarangan menyebut nama Tuhan itu. Nah, jadi sebetulnya nama Yesus itu, ketika disebut nama Yesus itu, sebetulnya tidak boleh juga sembarangan menyebut nama itu gitu. Makanya Yesus mengajar doa Bapa kami itu, dia panggil Bapa kami yang di sorga. Jadi kan di zaman berikutnya itu sebetulnya tidak ada lagi pemakaian nama Yahweh. Nggak ada lagi ya. Jadi kalau ada orang yang kayak kembali ke belakang itu sudah itu ini saudara, orang yang gimana ya, tidak tahu inti daripada hubungan dengan Tuhan itu gitu. Jadi makanya sekarang ya, jadi kita tidak lagi terlalu mempersoalkan lagi. Misalnya nama Yesus, korbannya di kayu salib, tidak terlalu mempersoalkan, dianggap kita sudah melewatinya. Gitu ya. Memang tahapan itu harus dilewati. Tapi sebetulnya dengan pengertian yang baru, barang siapa menerima kamu, dia sudah menerima aku. Kan gitu kan sebetulnya. Kan intinya kan menerima Tuhan kan sebetulnya. Jadi kalau orang menerima perkataan kita, menerima kita saja, karena kita percaya Tuhan kan tinggal di dalam kita. Jadi orang yang menerima kita, sebetulnya mereka sudah menerima Tuhan. Itulah strategi Tuhan gitu loh. Jadi kita tidak sedang mengkristenkan orang gitu. Nggak bisa lagi sekarang. Ya, jadi kalau misalnya saudara lihat ada perdebatan tentang agama gitu ya, oh Kristen itu lebih betul, misalnya hanya melalui Yesus sampai ke sorga gitu. Itu jangan lagi punya pandangan seperti itu gitu. Ya, jangan lagi merasa wah agamaku yang benar, nggak bisa kayak gitu. Karena kita sudah nggak di area itu gitu. Gitu ya. Sekarang bagaimana menghidupi Tuhan itu sendiri? Bentar ya, ini ada masalah. Hei. Nah. Bentar ya, ada yang tersangkut ini. Oke, sudah ya. Baik. Nah, tapi bukan berarti kita tidak bisa menyebut nama Yesus itu ya. Doa Tuhan Yesus, tidak masalah ya. Oke. Namun pada intinya nanti, jadi ketika kita itu tidak terlalu mempermasalahkan itu lagi, maka secara perlahan ketika kita bicara kepada orang tidak ada gap lagi. Kepada agama apapun tidak ada gap lagi gitu. Karena selama ini kan mereka dengan nama itu kan alergi sekali gitu. Padahal kan ketika Tuhan Yesus naik di atas kayu salib, tidak ada yang bisa mengatakan, oh Yesus itu tidak mati untuk kami, untuk agama ini. Nggak bisa. Yesus mati untuk semua umat manusia. Entah bagaimana mereka mungkin ditipu sama iblis. Oh jangan percaya Tuhan Yesus itu bohong semua. Itu nggak ada masalah. Di hadapan Tuhan itu nggak ada masalah. Karena Tuhan berdaulat. Gitu ya. Supaya ketika kita
misalnya diperhadapkan dengan agama apapun, ya sudah. Kalau mereka mau menerima kita, Tuhan akan menuntun mulut kita untuk membawa mereka kepada Tuhan. Makanya kan ketika Tuhan berhadapan dengan perempuan Samaria, harusnya kan nggak bisa, karena mereka sudah strike sekali pemisahan itu gitu. Makanya sampai-sampai mereka itu melakukan penyembahan di gunung Samaria itu gitu. Sehingga mereka itu punya bait suci sendiri, orang Samaria itu, karena nggak bisa ibadah di bait suci itu gitu. Makanya Tuhan mengatakan, kalau engkau mengerti tentang karunia Allah gitu. Yesus mengatakan kayak gitu. Dan engkau tahu siapa dia yang berdiri di hadapanmu. Kan itu kan penasaran dia. Jadi tiba-tiba di dalam pikirannya perempuan Samaria itu, kan mereka kan juga menantikan Mesias gitu. Mereka juga menunggu-nunggu. Oke? Nah, jadi ketika mendengarkan perkataan itu, mulai ada pikiran dalam perempuan Samaria itu, jangan-jangan. Nah gitu, itu duluan yang ada, jangan-jangan. Nah, kata jangan-jangan yang ada di pikirannya itulah pintu masuknya Roh Kudus gitu. Terbukalah kan. Waktu dia terbuka, maka Roh Tuhan yang ada di dalam diri Yesus itu kayak melepaskan dia dari penjara. Penjaranya perempuan Samaria itu apa? Dia mencari kesenangan. Dia mencari perlindungan pada tiap laki-laki. Dan yang sekarang sama dia bukanlah suaminya. Kalau itu kan sudah cukup parah itu, saudara. Iya, kalau sampai ada seperti itu. Apalagi kalau misalnya di zaman sekarang gitu. Kalau misalnya ada orang yang nikah sampai 3 kali gitu ya. Laki-laki aja kalau misalnya, walaupun meninggal suaminya, kalau sampai ke 3 kali, aduh, rasanya gimana gitu. Apalagi perempuan. Nah, tapi lihat bagaimana Tuhan itu tidak mempermasalahkan itu kan. Nggak ada dipermasalahkan itu. Sekarang adalah bagaimana sekarang kamu menjalani kehidupanmu dari sekarang. Nah, jadi nanti makanya ketika kita boleh menerima Tuhan sekarang, ketika kita mulai membuka hati kita, kan kita nggak tahu juga kan kepastiannya gimana. Awalnya juga mana kita tahu apakah itu memang kedatangan Tuhan yang kedua. Mana kita tahu, karena nggak pernah ada orang yang mengatakan kalau Tuhan sudah datang. Yang kita tahu berita populernya adalah Tuhan mau datang. Yang paling hebat sekalipun sudah nabi dari India itu, paling cuma mengatakan begini, kita ini generasi terakhir, nah, gitu aja. Nggak ada lagi generasi setelah kita, gitu. Paling itu aja yang bisa. Nanti para kayak youtuber gitu kan, mereka akan menyatakan, oh saya baru dapat mimpi lah, inilah segala macam penglihatan. Paling di situ saja. Setelah itu habis lagi beritanya, nanti tahun depan ada lagi kayak gitu. Makanya selalu antikristus itu di setiap zaman selalu muncul. Berarti siapa yang mengarang antikristus itu jadi? Padahal kan itu roh. Makanya dia bisa selalu ada. Karena apa? Karena orang-orang Kristen itu selalu memunculkan dia.
Itu sebabnya. Jadi beritanya di situ aja dia terus gitu. Padahal Tuhan yang datang kedua kali itu, jadi dia sudah menghakimi gitu. Jadi orang yang sudah dihakimi itu harusnya dia akan segera memasuki zaman yang baru. Gitu loh. Harus seperti itu pemikirannya. Jadi kalau dulu kita nggak tahu tentang nanti bagaimana anak-anak kita. Kita nggak pernah mempersiapkan mereka. Padahal orang-orang dunia mempersiapkan, orang-orang di luar Kristen mungkin mempersiapkan anak-anak mereka. Tapi kita, oh Tuhan sudah mau datang. Ada mungkin yang menyingkir kemana gitu kan. Karena Tuhan sudah mau datang. Tapi coba sekarang Tuhan sudah datang. Gitu kan. Sama seperti perempuan Samaria itu. Pada waktu itu saudara mereka nggak menyangka kalau Mesias itu sudah datang. Makanya sampai hari ini mereka masih menunggu Mesias. Yang tidak percaya itu. Bayangkanlah. Sama dengan orang Kristen yang sekarang. Sehingga tidak bisa, Tuhan tidak bisa mengajari mereka karena gak mau keluar gitu dari pemahaman yang lama. Tetap aja di situ. Makanya mereka kan ditipu dengan orang-orang yang datang buat mujizat gitu. Orang-orang yang datang dengan membuat dirinya itu baik. Pendeta-pendeta mereka kan berusaha menjadi mereka baik, bla bla. Mereka mengatakan jangan ini, kalau ada orang itu sesat itu. Jangan dengarkan mereka. Dengarkan saja saya. Gitu. Nah, jadi kalaupun Tuhan itu sendiri datang, mereka tidak akan menerimanya. Karena mereka yang menentukan Yesus kalau datang itu kayak gini. Tuhan kalau mau datang itu kayak gini dia. Mereka yang menentukan. Bukan Tuhan yang menentukan. Makanya ketika Yesus datang, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu bilang, kalian tahu nggak? Kalau Mesias itu datang harus kayak gini. Nggak mungkin dia nggak menghormati Taurat. Masa dia menyembuhkan, masa dia bekerja pada hari Sabat? Kalau dia bekerja pada hari Sabat berarti dia nggak datang dari Tuhan, gitu loh. Sama dengan sekarang. Mereka nanti kan, kalau dia nggak datang dia menyebut nama Yesus gitu, wah. Mereka kan negatif aja. Nah, tapi saudara lihat saudara, bagaimana Tuhan secara dengan sabar menuntun kita. Yesus tetap ada dalam hatimu ya. Dia sudah berkorban 2000 tahun yang lalu. Dan sekarang dia punya nama yang baru. Gitu. Jadi jangan bayangkan lagi Yesus yang datang 2000 tahun yang lalu. Jangan bayangkan lagi kayak gitu. Jangan buat di imajinasimu, jangan bayangkan dia kayak gitu. Itu ya, harus berani berubah gitu. Nah, sekarang misalnya gini, kalau dikatakan Tuhan ada di sampingmu, itu kebenaran loh. Itu firman. Sekarang tergantung saudara yang mendengarkannya. Percayakah engkau? Kalau engkau percaya, tindakan apa yang paling sederhana yang bisa engkau lakukan? Kalau engkau mengatakan engkau percaya Tuhan ada di sampingmu.
Dia sangat mengasihimu, oke? Dia ingin melepaskanmu. Dia pasti menghiburmu. Apalagi dia pasti memberkatimu, dia pasti menolongmu. Karena dia di sampingmu. Dia penciptamu. Dia sangat mengasihimu. Engkau bisa mempercayakan seluruh hidupmu kepada dia. Berarti kan engkau harus mulai mengajak dia berbicara kan. Engkau kan mesti mulai percaya kalau dia ada di sampingmu. Engkau kan gak boleh murung di hadapan dia kan. Hei, apa aku kurang bagimu kah? Kita mesti mencari kebenaran. Kita mesti benar-benar bertanya sampai kita menemukan sesuatu. Benar-benar kita merasakan Tuhan itu sendiri. Iya, itu harus latihan saudara ya. Anak-anak ya, latihan ya. Harusnya lebih gampang kalian lah. Coba kalian yang suka baca apa? Baca komik-komik yang di itu. Nonton film. Kan imajinasi kalian kan gampang kan? Betul nggak? Gampang membayangkan kan? Sekarang coba bayangkan Tuhan ada di samping. Gitu. Latihan ya. Lihat bagaimana segala sesuatu dikendalikan oleh Tuhan itu. Latihan semua ya. Oke. Percaya dia datang menyelamatkan engkau. Percaya dia pilih engkau. Itu aja. Percaya aja. Biar semua kata-kata itu menguasai pikiran. Percaya dia menuntun engkau. Percaya dia akan membuka jalan bagimu. Percaya dia memberikan lebih daripada apa yang kau pikirkan. Lebih dari kekuatanmu. Mesti percaya kayak gitu. Percaya dia bisa mengubahkan keadaan. Oke? Sulit nggak? Sulit nggak kira-kira? Sulit nggak Esther? Esther, kok Allah itu bergerak kok? Sulit nggak Esther kira-kira membayangkan Tuhan ada di sampingmu? Dijawab loh, dijawab. Enggak telang. Nggak sulit ya. Kira-kira apa yang Esther rasakan kalau memang pernah nggak coba berpikir ya? Coba nanti kalau misalnya belum ini ngerasain, coba nanti praktek ya, sampai menemukan. Bayangannya gini, bayangannya Tuhan tidak di sorga. Oke? Semua yang lain, Marvel, Yabes, Kesia, Pak Lunggu, Brian, Cika, Joen. Coba bayangin ya. Ini serius loh. Sampai kalian benar-benar merasakan memang Tuhan di sampingmu. Nanti dalam pengalaman berikutnya ya, akan lihat. Kan setiap kita kan punya masalah kan. Oke. Pasti ada masalah yang kan kalian hadapi juga, kan ada masalah kan, teman-teman, guru lah.
Coba dari sekarang, serius ya, ketika berangkat sekolah atau kemana gitu, coba bilang, Tuhan, aku percaya Engkau ada di sini. Tolong aku Tuhan, tolong aku untuk aku boleh percaya bahwa memang Engkau ada di sini. Coba bayangkan, Tuhan itu sudah menebusmu. Ya, Tuhan sudah memilihmu. Engkau sedang dipilihnya untuk menjadi orang-orang yang akan memasuki zaman yang baru nantinya. Ya. Ingat kemarinnya kita belajar tentang bagaimana sesudah habisnya Yosua dan orang-orang yang pernah mengenal perbuatan Tuhan. Lahirlah satu generasi yang tidak mengenal Tuhan. Oke? Tetapi sekarang yang sedang lahir di masa depan ini adalah kalian yang mengenal Tuhan lebih daripada kami. Oke? Kan kalau menurut kalian, kami kan sudah mengenal Tuhan sangat dekat lagi. Apa yang saya ceritakan semua, kalau ada orang yang menceritakan dulu kayak saya ini, menceritakan kepada saya dulu, mungkin saya akan cepat sekali. Jadi dulu itu pendeta itu yang bilang saya kagumi itu, dia hanya cerita tentang kisah Henokh. Saya bisa benar-benar membayangkan bagaimana bergaul dengan Tuhan. Saya suka sekali dengan hidup itu. Makanya sampai sekarang, jadi ketika saya cerita itu, bagi saya Tuhan itu selalu baru, lebih fresh dari yang dulu-dulu. Setiap hari. Iya. Walaupun misalnya tadi ketika kita mulai rasanya malas atau gimana, nggak tahu gimana. Tapi begitu mengucapkan Tuhan ada di sini, maka Tuhan yang saya percayai ada di sini, saya nggak tahu gimana caranya, Dia memberikan kita kesegaran. Iya, tadi nggak ada. Tapi begitu saya ucapkan, begitu saya ikuti terus, lama-kelamaan Dia menampakkan diri. Iya, tergantung saudara nangkap atau enggak. Kalau saudara merasa aku udah tahu itu, ketinggalan. Tapi kalau engkau bisa percaya memang Tuhan ada di sini, itu Tuhan yang baru, nggak seperti yang kau bayangkan. Dia jauh melampaui apa yang kau bayangkan. Ngerti ya semua ya. Jadi lihat, kita sekarang sedang dibawa untuk mengenal Dia. Mengenal Tuhan itu sebetulnya kita nggak bisa mengenal Tuhan. Sebetulnya nggak bisa. Tuhan itu nggak terduga, nggak terpikirkan. Makanya ketika saya katakan Tuhan ada di sini, masing-masing kita berbeda merasakannya. Berbeda. Kalau kita terlalu dikuasai oleh masalah kita nggak bisa melupakan. Kita nggak akan pernah merasakan Tuhan. Nggak akan pernah. Muka kita akan murung. Tapi kalau kita percaya memang Tuhan itu sangat ingin mengajari kita, membimbing kita supaya kita kenal Dia, supaya kita tahu kalau memang Dia sangat mengasihi kita. Iya, izinkan dirimu dikuasai oleh kasih-Nya Tuhan. Iya. Dulu kita pikir ketika Tuhan itu membinasakan orang-orang di zamannya Nuh itu, kita pikir ya sudahlah, karena dia marah sekali, sudahlah habiskan semua. Kita tidak tahu betapa perasaannya itu sangat terluka ketika dia harus membinasakan umat manusia.
Iya. Benar-benar itu memilukan hati Tuhan. Iya. Makanya sampai benar-benar pada waktu itu Nuh itu tidak ada dia bersyafaat. Di zaman berikutnya lah baru ada syafaat, yaitu Abraham. Lalu Musa juga. Musa sampai, wah lebih baik mati aku Tuhan katanya. Itu kenapa? Karena memang pengenalan akan Tuhan itu sudah mulai diajarkan. Di masanya Nuh enggak, sebetulnya Nuh itu enggak mengenal Tuhan. Enggak tahu dia siapa Tuhan itu. Tapi dia cuma taat saja. Itu aja. Disuruh bangun bahtera. Macam mana bisa bangun bahtera? Untuk apa? Dia nggak berpikir. Cuman Tuhan bilang sama dia, Nuh, dunia ini sudah sangat rusak. Orang-orang sudah sangat rusak. Memang dilihat dia semua. Jadi ketika dia suruh dia mengingatkan semua orang itu, dia berkhotbah. Dia cuma ngomong aja. Dia tidak berusaha bagaimana, dia tidak menangisi mereka. Tidak. Dan tidak ada syafaat di dalam diri Nuh gitu. Karena kan Allah belum memperkenalkan itu. Berikutnya nanti baru. Kan setelah itu kan Tuhan itu membuat pelangi. Oke? Nah, jadi setiap kali pelangi itu dibuat, Tuhan itu berjanji dia tidak akan memunahkan umat manusia lagi. Nah, itu kebenaran. Maka setelah ada kebenaran itu, orang-orang mulai berpikir tidak akan ada lagi kejadian seperti itu. Makanya ketika Tuhan mau menghanguskan Sodom dan Gomora, Abraham bersyafaat. Itu loh. Jadi pengenalannya Abraham sudah tambah. Karena dia sudah ada di zaman yang baru. Bukan zaman sebelum Nuh dia. Seperti itu perkembangan kita ya. Kalau mau tahu ya. Mesti terus berjalan bersama dengan Tuhan. Makanya kita mesti setiap hari berdoa. Makanya janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Apa artinya pencobaan itu? Karena kita ini terbiasa hidup tanpa Tuhan. Kita pikir kita bisa hidup tanpa Tuhan. Karena memang biasa. Kita bisa melakukan ini, kita bisa berpikir. Kita bisa mencari nafkah kita sendiri. Kita sudah terbiasa dengan itu. Kita cuma dengar orang, wah hutangnya sampai berapa M gitu, bisa selesai dalam tempo sekian bulan gitu. Kita yang utang kita 10 juta, dia sudah sakit kepala kita. Atau mungkin 100 juta, 200 juta, 300 juta, belum sampai M. Yang sering nolong, yang sering berkati kita itu bilang kayak gini, Pak, saya sebetulnya orang biasanya. Dulu saya ketika pertama kenal Tuhan, jadi baptis, saya itu punya hutang 1,2 M. Saya bisa lakukan apa? 1,2 M. Dalam tempo 2 bulan selesai, dia hanya berdoa. Berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Dan berikutnya ada lagi masalah seperti itu. Lolos. Iya. Tuhan bisa balikkan keadaan kita begitu mudah. Cuman karena kita itu sudah terbiasa hidup susah gitu.
terbiasa hidup susah. Kita dihimpit oleh masalah itu. Kita nggak biasa pegang uang 1 M gitu kan. Jangankan M, ratusan juta aja mungkin nggak pegang gitu. Iya kan? Paling di ATM kita ya, kalau misalnya ada nilai 10 juta keren gitu. 20 juta, wow. Padahal tinggal saudara itu screenshot gitu, lalu tambahin di depannya aja gitu. Tambah aja di depannya angkanya, atau tambah 0 di belakangnya gitu. Tambah aja. Iya, segitunya. Makanya Tuhan bilang gini, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Fokuskan itu gitu. Yang saya bilang tadi belum berubah ya. Coba praktekin terus. Apa artinya Tuhan ada di samping. Beneran ya? Lalu lihat apa yang akan terjadi sesudah itu. Apa pengalaman? Harus ada. Ingat ya, berkali-kali Tuhan menolong. Berkali-kali Tuhan menguatkan. Haleluya. Harus percaya berkali-kali gitu, setiap hari. Itulah yang membuat kita bisa hidup. Karena semua orang, dia itu gak bisa membayangkan tentang masa depan. Takut menghadapi kesulitan. Makanya semua orang kan sekarang berjaga-jaga kan. Wait and see. Melihat pasar. Begitu ada ini, siap-siap menarik uangnya kalau dia punya uang. Itu ada peraturan-peraturan yang baru lagi. Wah, jangan dilihat nanti uang saya. Nanti akan dikuras. Ya. Sekarang mulai percaya. Kalau Tuhan berdaulat atas semua. Tuhan yang di sampingmu tadi. Iya, harus percaya kalau Tuhan itu memilihmu. Jangan ada halangan apapun. Jangan ada. Jangan ada tuduhan apapun. Di dalam Tuhan tidak ada tuduhan. Begitu ya. Mesti berani berpikir seperti itu. Haleluya. Sekarang kita sedang dibawa mengenal Tuhan ya. Harus percaya kita lebih dari Nuh. Kita lebih dari Abraham. Harus percaya. Jangan gak percaya. Kalau engkau gak percaya, berarti engkau gak percaya Tuhan ada di samping. Tuhan memilih engkau. Jadi pada pandangan Tuhan, setiap manusia yang diciptakannya itu kita sedang dibawa. Jadi ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, jadi sebetulnya Adam itu seperti pendampingnya Tuhan. Makanya ketika menamai nama-nama binatang itu, Adam itu gak tanya sama Tuhan. Enggak. Dikasih binatang-binatang itu datang sama dia. Lalu datang situ, tiba-tiba Adam itu tahu memberikan nama. Ini namamu, ini namamu. Berarti apa? Adam itu setelah diciptakan ditambahkan kecerdasan kepada dia. Oke?
Jadi kalau engkau berpikir engkau cerdas, apa yang diberikan Tuhan kepada Adam telah diberikan kepadamu. Engkau bisa cerdas. Iya. Makanya ketika yang saya bilang ketika saya baru pulang, saya bilang saya mendoakan, ya saya bicara 1 jam kepada yang saya bilang jenderal itu. Di situ saya benar-benar yakin sekali. Dengan pakaian sederhana. Saya bukan orang berpendidikan. Saya bukan orang kuliahan. Tapi orang itu harus menghormati saya. Dia tinggalkan mejanya, dia matikan semua handphonenya hanya untuk dengarkan saya. Saya bukan pendeta terkenal, tapi dia harus menghormati saya. Oh, ketika dia seperti itu, ya saya mesti pede dong. Iyalah, saya mesti berani dong. Walaupun dia sudah mualaf, saya mesti berani dong ngomong sama dia, Tuhan ingin Bapak kembali sama dia. Saya mesti berani dong ngomong kayak gitu. Kalau enggak, saya malu-maluin Tuhan. Iyalah, kalau saya nggak berani bicara, wah Tuhan nggak bisa bicara. Kamu ini malu-maluin aku aja, kata Tuhan dong. Tuhan yang di samping saya tadi. Betul nggak? Apalagi kita percaya Tuhan sudah datang kedua kali. Tuhan yang datang pertama kali aja dia berani ngomong sama Petrus, enyahlah engkau iblis. Saya juga mesti berani bicara. Iblis tidak boleh ada di sini. Harus berani dong bicara kayak gitu. Iyalah. Kalau Tuhan ingin menyampaikan firman itu hanya untuk anak-anak. Maksudnya anak-anak itu anak-anak kerajaan sorga. Kita semua ini anak. Jadi yang bukan anak di sini nggak boleh ada di sini. Kira-kira kayak gitu, mesti berani ngomong kayak gitu maksudnya. Iblis nggak boleh ada di sini. Kira-kira kayak gitu. Orang yang tidak haus akan firman nggak boleh ada di sini. Saya mesti berani ngomong kayak gitu. Mesti keluar dari sini. Itu bukan kesombongan ya, bukan. Disitulah kita mengerti kedaulatan Tuhan itu. Ya, kita semua sama-sama manusia biasa. Jadi kalau kita nggak haus akan firman, harus dihardik. Kalau hati kita nggak ada di sini, harus dihardik. Gitu kira-kira. Waktu kita dalam badan lemah, gitu kan. Wah, kita muram, gitu kan. Harus dihardik. Mesti bersuka cita katanya. Kadang kalau kita itu nggak mau mendengarkan firman, kita itu tersinggung. Padahal itu kebenaran. Makanya kan Yakub tadi kan saya bilang kan marah kan sama Rahel. Oh kenapa? Emang aku bisa membuat kamu itu mengandung? Emang aku Tuhan katanya. Sekalipun Rahel itu istri yang sangat dikasihi dia. Ya dong. Ya. Jadi itu yang sedang kita lihat Tuhan. Ketika dalam kerja kita bang, kita mikirin masalah kita dulu. Lemaslah kita gitu ya. Kita mesti berani menghardik diri kita sendiri. Nggak boleh kau kayak gitu. Gitu. Kamu harus menghormati Tuhan yang di samping. Yalah. Kita mesti berani melawan tuduhan-tuduhan iblis. Kamu siapa? Kamu gak punya uang. Iya kan? Apa yang mau kamu masak nanti? Mau ada lagi berasmu? Kamu akan diusir dari sini. Saudara mesti berani bilang, apa kamu bilang? Mesti berani ngomong kayak gitu.
setiap tempat yang kuinjak. Itu loh perkataan Musa, abdi Allah itu loh, hamba Tuhan itu. Kata Kaleb. Iya, sama Yosua. Kau ingat kan itu kan, perkataan itu kan? Kita dengar sama-sama itu. Aku melaporkan berita yang sejujur-jujurnya. Lalu hamba Tuhan itu bilang apa? Setiap tempat yang diinjak kakimu, kemana saja engkau pergi mengintai itu, setiap tempat yang kau intai itu jadi milik pusakamu. Setiap tempat yang sudah kamu urapi, itu jadi milikmu, kata Tuhan. Saudara nggak bisa bilang, oh nggak punya uang kami Tuhan. Nggak bisa bilang. Iya. Sekarang dengan itu, mau kau apakan itu? Itu yang perlu. Makanya ketika Tuhan bilang, Tuhan nggak mengajar, nggak memberitahu sama Adam. Oh nanti kalau nanti datang ini, kamu kasih nama ini nih ya. Lalu ketika Adam kasih nama itu, lalu Tuhan bilang, kenapa kamu kasih nama itu? Nggak pas nama itu, namanya harus ini. Wah, pusinglah si Adam. Setiap kali misalnya diberikan nama itu, lalu Tuhan bilang, oh bukan itu namanya, nama ini. Wah, udahlah kau aja lah, kata dia sama Tuhan. Tuhan itu kasih kebebasan kepada dia. Oke, baik katanya, keren kamu katanya. Karena setiap nama yang diberikan oleh Adam pas sesuai dengan hatinya Tuhan. Keren kamu katanya. Iya, sekarang kita juga demikian. Kadang-kadang Tuhan itu kayak diam di samping kita. Waktu kita tanya dia, baru dia bicara sama kita. Kalau ketika ada masalah kita, baru dia ajar kita. Iya. Kita mesti berani salah. Mesti berani salah. Iya. Tapi bukan ceroboh ya. Berdoa. Tunggu Tuhan. Jaga hatimu. Kita dilatih kayak gitu. Setelah saya mengatakan kemarin, saya sekarang gimana Tuhan? Tunggu saja. Sabar tunggu. Tunggu waktunya. Harusnya dulu, sejak diberitakan itu, harusnya sudah ini jadi kita yang tempatin. Cuma kita nggak tahu. Mau kita apain 5 ruko kita nggak tahu. Kita nggak ada action. Oke, sekarang mau kau apain ruko itu? Dibawa kepada kita, sama kan seperti binatang tadi kan, dibawa kepada Adam. Sudah kamu kasih nama. Sekarang ketika aku mengajar engkau semua dengan cara seperti ini, engkau lihat kan? Karena engkau terbiasa bagaimana mulai aku mengajar melalui dirimu kan? Kan aku lebih tahu kebutuhan orang. Dulu engkau pikir ini bagus, lalu kau ajarkan begini. Kau gagal kan? Sekarang aku yang ngajar. Apa tugasmu? Ya udah, nantikan aku. Buka mulutmu dan engkau akan melihat bagaimana kerajaanku itu berdiri. Lihat ya, aku yang memimpinnya. Aku yang membangunnya. Kalau aku sudah buka, tidak ada satupun yang bisa menutup. Percaya nggak? Kamu kan percaya dulu, engkau akan berdiri di hadapan presiden-presiden.
iya dulu saya percaya saudara. Tuhan kasih buktinya. Tapi apa dasarnya? Buktikan dong. Siap Tuhan. Apakah Kaleb yang menguasai tanah yang dijanjikan itu sama dia? Apakah Kaleb? Tidak. Dia kasih tantangan. Barang siapa yang merebut tanah itu, aku akan berikan anakku. Dia akan menjadi menantuku. Oh. Sama dengan kita di sini. Kalian kan dengar saya kan? Ketika saya dengarkan itu semua, apakah mampu saya merebut itu semua? Kita sudah melihat bagaimana mungkin orang-orang namanya, kita kan dulu sudah melihat bagaimana gereja-gereja itu menjadi besar. Tapi melihat bagaimana mereka memperkaya diri sendiri. Apa kita mau seperti itu? Tidak kan? Kita mau melihat bagaimana setiap orang hidup bersama. Oh, kita mesti keras kepada diri kita sendiri. Ya. Itu yang kamu bangun. Tuhan bilang, ayo. Engkau mesti punya pikiran senantiasa. Jadi kepada siapapun, misalnya nampaknya kan kalau seperti ini kan, saya seperti pemimpin. Tapi Tuhan harus tetapkan, Tuhan harus keras terhadap saya. Tuhan hakimi saya. Engkau nggak boleh ya mengatakan dirimu pemimpin. Engkau harus punya pikiran. Engkau hanya melakukan apa yang ditugaskan kepadamu. Itu terus yang ada di pikiran saya. Harus itu. Nggak boleh ada yang lain. Kalau tidak, dimakan iblis kamu. Hari ini juga kalau aku lemparkan kamu ke jurang maut, kamu sudah di sana. Itu pasti loh saudara. Iya. Mau kamu kayak gitu? Tapi bukan berarti kita itu jadi tertekan. Tidak. Enggak, Tuhan gak pernah menekan kita. Iya. Sekarang semakin hari semakin bebas dia. Iya. Setiap kali dia bicara, di sana ada kehidupan. Di sana ada hikmah. Di sana ada keberanian. Di sana ada iman. Setiap kali saudara mendengarkan perkataan-perkataan ini, saudara akan maju dengan cepat. Kan sudah terbukti kan? Anak-anak dari usia yang sangat muda. Lihat kan? Esther masih ingat gak dulu yang bilang cuci-cuci itu? Kan masih sangat kecil sekali. Sekarang sudah jadi besar. Sudah nari dia. Sudah jadi singer dia. Nanti jadi worship leader dia. Nanti pengkhotbah dia. Sudah khotbah dia di youth. Iya kan? Gimana kalau dia khotbah di ibadah raya? Apa nggak bisa? Bisa. Kenapa banyak? Ya kan? Sekali dia khotbah, rebah semua pula kan? Sekali dia khotbah, mungkin menari semua kan? Ya dong. Iya. Lihat bagaimana Tuhan yang kita nanti-nantikan itu. Tuhan yang datang kedua kali, Tuhan yang indah itu sedang menampakkan diri di antara kita. Iyalah, melalui pekerjaan-pekerjaan dia lah. Di saat orang mengatakan Indonesia gelap, nah, gitu dong. Tuhan datang dengan terangnya, menerangi kegelapan itu. Di saat orang tidak punya pengharapan, saudara punya pengharapan. Dan pengharapan yang ada dalam diri kita, kita transferkan kepada orang lain. Amin. Sehingga orang-orang akan berkata, aku sudah melihat Tuhan datang kedua kali. Ya. Bukan karena kita mengajar mereka dengan firman Tuhan. Bukan.
Tapi ketika kita berbicara kepada mereka, orang merasakan Tuhan yang tidak terbatas. Iya. Bukan Tuhan Yesus lagi yang kita bawa sama mereka. Mereka alergi dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sudah dihalangi oleh roh-roh agamawi itu supaya nama itu tidak diberitakan kepada mereka. Padahal firman Tuhan bilang iblis sudah dikalahkan. Dengan bebas dong Tuhan itu akan masuk kepada semua agama. Iyalah. Tapi kalau kita punya pikiran Tuhan Yesus yang datang kedua kali itu adalah Raja Kemuliaan. Iyalah. Kalau kita masih pikir yang datang itu Tuhan Yesus dulu yang harus disalibkan. Kalahlah kita. Iya kan? Takutlah kita. Sekali Tuhan bawa kita seperti Tuhan Yesus, tidak ada yang bisa jamah dan sentuh dia. Apalagi yang datang sekarang, bukan lagi Tuhan Yesus, tapi Tuhan yang Maha Kuasa. Tak bisa simpan dalam hatimu, Tuhan Yesus itu ada di dalam Tuhan yang Maha Kuasa itu. Gitu ya. Harus berani punya pikiran kayak gitu ya. Jangan bilang kayak gitu, jadi kemana dong Tuhan Yesus? Iya, ada di dalam dirimu, gitu aja. Dia sudah menyatu dalam dirimu. Cuman dia sudah bertumbuh. Itu ya. Jadi makanya sekarang kita diajarin, kita mengenal Tuhan. Oke ya. Tuhan yang ngajar kita ya. Kalau Tuhan ngajar kita, Tuhan itu sendiri juga yang berikan kita pengertian. Entah gimana caranya, dia yang ngajar kita. Udah. Oke. Engkau mungkin tidak mampu sepenuhnya memasuki kenyataan kebenaran yang lebih dalam dan lebih terperinci. Tetapi dalam kehidupan nyatamu engkau dapat melakukan banyak kebenaran dasar. Seperti kebenaran yang menyangkut kesenangan dagingmu atau status pribadimu. Semua ini adalah dampak yang diperoleh dalam diri orang-orang selama proses penaklukan. Perubahan watak juga dapat terlihat pada orang yang ditaklukkan. Misalnya cara mereka berpakaian dan berdandan. Dan cara hidup mereka, semua ini bisa berubah. Sudut pandang mereka tentang kepercayaan mereka kepada Tuhan berubah. Mereka jelas mengenai tujuan pengejaran mereka. Dan mereka memiliki aspirasi yang lebih tinggi. Sama seperti yang saya jelaskan itu. Tujuan kita jadi jelas. Ketika yang saya katakan itu, kita gak sekedar misalnya ketika misalnya kita diberikan tempat ini. Bukan berarti jadi kita kepemilikan kita ini. Jadi nanti kita berebut nanti hak milik siapa ini. Aduh. Ketika ditawarkan ke Jakarta, saudara. Apa enggak kalian ini di Batam itu di Batam aja. Mereka itu gitu-gitu. Mau ini ruko mereka. Ditawarkan di Jakarta itu. Yang di Jakarta bilang kayak gini. Waduh jangan Pak. Kita belum punya yayasan. Nanti jadi perebutan gitu. Ya juga saya pikirkan. Kita mau ngapain? Apa yang kita perebutkan di sini? Ya kan? Makanya kita pakai semua dulu barang-barang kursi segala macam. Ngapain diperebutkan? Iya kan? Dan kita pakai saja. Mau itu punya mereka, mau punya siapapun, yang penting kita di sini. Itu aja. Ini punya Tuhan. Oh, Bapak bilang sekarang kayak gitu nanti. Oh. Kalau pencinta kebenaran gak kayak gitu.
orang bisa bilang mencintai kebenaran. Tapi kalau Tuhan yang menuntun, saudara, Ya. saudara, semakin hari Tuhan itu semakin berdaulat dia. Iya, kita benar-benar melihat kedaulatan Tuhan itu, saudara. Selama pekerjaan penaklukan, perubahan yang sesuai juga terjadi dalam watak hidup mereka. Ada perubahan, tetapi perubahan mereka dangkal, masih di tahap awal dan jauh lebih kecil dibandingkan perubahan watak dan sasaran pengejaran mereka yang telah disempurnakan. Nah, anak-anak kan, apa buktinya nanti kalian mengalami perubahan? Ya perubahan yang sederhana lah. Perubahan main gamenya, perubahan bantu orang tuanya, gitu kan? Saya ada dong di situ. Itu kan hal-hal yang dasar. Kalau disuruh cuci piring, nggak tunggu dulu, ya kan? Betul nggak? Bukan hanya pintar berkhotbah atau melayani, nggak bisa kan kayak gitu kan? Itu tandanya kalau sudah melayani Tuhan. Haleluya anak-anak. Coba saya lihat dulu mukanya semua. Mana si Marvel? Si Brian? Mana si Tian? Kan? Ayo kita lanjut. Jika dalam perjalanan menjadi orang yang ditaklukkan, watak seseorang tidak berubah sama sekali dan dia tidak memperoleh kebenaran sedikit pun, maka orang seperti ini adalah sampah dan sama sekali tidak berguna. Sudah terus kita mendengarkan perkataan ini, kita masih terus kayak dulu gitu, terus masih ingin kita itu kelihatan hebat di mata dunia, dianggap sampah, ya kan? Kalau kita masih mencari pujian dari manusia, dianggap sampah, sama sekali tidak berguna, gak bisa memasuki kehidupan yang akan datang. Gak bisa. Orang-orang yang belum ditaklukkan tidak dapat disempurnakan. Jika orang hanya berusaha untuk ditaklukkan, dia tidak bisa sepenuhnya disempurnakan. Sekalipun wataknya menunjukkan sedikit perubahan yang sesuai selama pekerjaan penaklukan, dia juga akan kehilangan kebenaran awal yang telah diperolehnya. Maka apa yang kamu anggap kamu punya akan diambil daripadamu. Itu kan? Maka dikatakan barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Ada perbedaan besar antara banyaknya perubahan watak pada orang yang ditaklukkan dan pada orang yang disempurnakan. Namun ditaklukkan adalah langkah pertama dalam perubahan. Langkah ini adalah dasarnya. Tidak adanya perubahan awal ini adalah bukti bahwa seseorang sebenarnya sama sekali tidak mengenal Tuhan. Karena pengenalan ini berasal dari penghakiman. Dan penghakiman semacam itu adalah bagian utama dari pekerjaan penaklukan. Itu yang saya katakan tadi, saudara. Kalau kita tidak dihakimi, maka hal yang lama itu pasti akan masih muncul dia. Kita tidak akan bisa melihat hal di depan itu, tidak akan bisa.
Makanya puji Tuhan, waktu itu kita belum memperoleh ini. Sekalipun harusnya pada waktu itu kita sudah punya ini. Iya, sewaktu dibilang itu sudah. Tapi bukan berarti kita jadi begini. Waduh, salah ya. Enggak bisa begitu. Waktu yang tepat adalah waktu Tuhan. Kapan waktu Tuhan? Sekarang. Ketika kita sudah siap. Ketika kita sudah bisa nanti menampung orang-orang itu. Ya. Anak-anak kita sudah bertumbuh. Ya kan? Anak-anak kan kakak-kakak itu kan karena melihat kalian kan. Masih anak-anak. Masih di bawah umur kami. Mereka sudah bisa melayani Tuhan. Mereka juga mulai pengen melayani kan. Jadi kalau suaranya agak di bawah standar, jangan bilang gak cocok lah, jangan lah. Gak bisa begitu. Kalau Tuhan nanti bisa ubahkan suaranya jadi suara emas, gimana lah kalian? Apa Tuhan gak bisa buat itu? Bisa loh. Jadi terima ya. Walaupun mungkin agak tersiksa sedikit gitu. Worship leadernya tersiksa gitu kan. Nah, bisa kok Tuhan ubahkan yang pitchnya lari itu. Telinga kita itu jadi mendengarkannya itu enak. Iyalah, Tuhan bisa ubah semua kan. Kenapa rupanya? Tapi nanti kalau sadar sendiri kan. Kayaknya gak cocok aku Kak jadi ini nyanyi. Nah itu lain lagi ya gitu ya. Bagaimana kalau nanti nambah yang lain? Iya kan? Jadi semua orang yang disempurnakan harus ditaklukkan terlebih dahulu. Jika tidak, mereka tidak mungkin disempurnakan. Gitu ya. Nah, ingat tadi bagaimana penaklukannya? Karena pengenalan kita bertambah. Sebelum pengenalan kan kita mesti percaya dulu Tuhan sudah datang. Tuhan yang datang itu ngapain? Dia hakimi kita. Kalau kita dihakimi kan, jangan memberontak kan gitu kan. Percaya Tuhan yang menghakimi, bukan manusia yang menghakimi. Manusia gak bisa menghakimi. Saya gak bisa menghakimi saudara. Tapi Tuhan menghakimi kita semua. Saya pun dihakimi dia. Kalau saya dipercayakan lebih, bisa sebagai yang awal menerima kedatangan Tuhan itu, saya juga dituntut tanggung jawab yang lebih. Iya. Saya sering deg-degan juga. Saya masih bisa hidup gak ya? Iya, deg-degan juga. Bisa melewati tahun ini gak ya? Melewati 51, 52, 53, 54. Iya. Itu artinya takut akan Tuhan. Semua kita harus punya sikap seperti itu. Itu ya. Jangan pernah merasa dirinya itu sudah mengenal Tuhan. Berhenti. Otak kita terlalu kecil. Engkau mengatakan bahwa engkau mengakui Tuhan yang berinkarnasi dan engkau mengakui firman menampakkan diri dalam daging. Tetapi engkau melakukan hal-hal tertentu di belakangnya. Hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dia minta. Dan di dalam hatimu engkau tidak takut akan dia. Apakah ini yang disebut mengakui Tuhan? Engkau mengakui apa yang dia katakan, tetapi engkau tidak melakukan hal-hal yang dapat kau lakukan. Dan juga tidak mematuhi jalannya. Apakah ini yang disebut mengakui Tuhan? Dan meskipun engkau mengakui dia, pola pikirmu hanyalah kehati-hatian terhadapnya. Tak pernah rasa hormat.
Jika engkau telah melihat dan mengakui pekerjaannya dan engkau mengetahui bahwa dialah Tuhan, tetapi engkau tetap suam-suam kuku dan sama sekali tidak berubah, itu berarti engkau adalah jenis orang yang masih belum ditaklukkan. Mereka yang sudah ditaklukkan harus melakukan segala yang mereka bisa. Dan meskipun mereka tidak dapat memasuki kebenaran yang lebih tinggi, dan kebenaran ini mungkin melampaui mereka, orang-orang semacam itu bersedia dalam hati mereka untuk memperoleh ini, sekalipun rasanya tinggi sekali. Ketika misalnya saya katakan tadi hal-hal yang tadi, berdiri di hadapan para petinggi-petinggi misalnya kayak gitu, saudara menganggapnya kesombongan enggak? Saya enggak menganggap kesombongan, karena yang saya percaya adalah Tuhan, bukan diri saya. Iyalah, emang dulu orang-orang itu siapa? Siapa? Emang saya dulu siapa? Emang saya dulu bisa bicara? Saya nggak bisa bicara dulu. Saya penakut dulu. Emang dulu saya pintar? Saya sudah stuck otak saya dulu. Iya. Tapi kenapa saya bisa berpikir lebih pintar dari orang yang kuliah sekalipun? Iya. Bukankah Tuhan yang membukakannya? Iya dong. Bukankah karena kita percaya sama Tuhan? Berarti segala sesuatu dari Tuhan. Berarti saya mengatakan itu karena saya menghormati Tuhan, menghargai Tuhan. Kenapa saya bisa berani? Apa karena saya hebat, saya punya bela diri gitu? Apa bisa? Apa punya? Enggak lah. Dulu saya ingat waktu sekolah dulu ada teman yang ini, wah suka diancam di tengah jalan. Saya takut juga. Iya. Karena dulu saya kecil gitu. Tapi waktu menghadapi, berapa kali menghadapi, saya takut kan? Kenapa saya nggak takut? Saya tahu ada Tuhan. Ya karena itu aja. Itu ya. Itu artinya kita itu menghormati Tuhan. Jadi bukan berarti saya jadi merasa diri saya benar, tidak. Kita harus menetapkan terus dalam diri kita, kita ini manusia rusak. Jadi kalau Tuhan pakai diri kita, kita ini cuma hamba karena ciptaannya lah kita. Jadi kalau dia mau pakai kita jadi kesaksian, nggak boleh takut, nggak boleh gentar. Karena kalau kita takut, kalau kita gentar, kita jadi gugup. Jadi kata-kata Tuhan itu jadi nggak tegas dia. Jadi nggak bisa dipakai dia mulut kita itu untuk ngomong, karena kita gagap. Gitu. Haleluya. Jadi walaupun tinggi, kita mesti berani menerimanya. Langsung ingat, kamu itu cerdas, ingat gitu. Jangan ingat waktu kamu sekolah dulu, kamu gak cerdas. Sudah gak cerdas, duduknya di belakang. Kan gitu kan? Sudah duduk di belakang, sekolah sore lagi. Kan karena pagi-paginya orang bisa cerah. Kalau sudah masuk sore, tidurlah. Tidurlah. Tapi sekarang kita mesti lupakan itu semua. Kalau Tuhan katakan engkau cerdas, engkau masih cerdas. Haleluya. Engkau harus lebih dari S1, S2, S3. Orang paling tinggi S3. Engkau harus S4.
Karena Samsung sudah S12. Surah apa sekarang Samsung? Lanjut. Akan tetapi paling tidak mereka harus melakukan segala sesuatu yang mereka bisa. Dan jika engkau dapat mencapainya, ini adalah dampak yang telah dicapai karena pekerjaan penaklukkan. Jadi lihat ya, ketika saya bicara kayak gitu, berani bicara kayak gitu, bukan asal bicara, bukan. Karena saya tahu apa yang kita katakan pasti akan terjadi. Waktu nanti datang orang-orang itu yang akan belajar di sini bersama-sama. Disitulah kita itu baru nanti ada hikmatnya. Kita akan menghadapi orang-orang yang berbagai macam jenis itu. Gitu loh. Jadi misalnya kalau nanti 2 ruko itu kita jadikan tempat kos gitu kan. Koslah di sana kan. Anak-anak kuliah koslah di sana kan. Masuklah orang-orang baru kan. Kita pun semua di sini harus mempersiapkan diri. Karena kita yang duluan di sini. Para ibu-ibu jadilah ibu-ibu rohani. Gitu loh. Para bapak-bapak pun harus berubah lah. Harus jadi bapak-bapak rohani dong. Ya kan? Kalian yang sudah anak-anak muda yang sudah melayani Tuhan, kalian juga harus menjadi dewasa kan? Harus siapkan anak-anak di bawahnya. Ajarlah si Glory main keyboard. Ajarlah si Glory dan si Boas mungkin menari mereka kan? Emang gak ada laki-laki menari gitu? Ada juga kan? Bawa bendera itu loh. Tarian bendera itu. Ya kan? Ajarlah si Jelita menari kan? Ya Jelita. Ya, kenapa tidak? Jangan hanya si Esther sama si Michelle kan? Ganti. Sekarang dilatih si Glory yang menari gitu. Bisa lah. Ya. Mengingat, misalkan engkau berkata, mengingat dia mengucapkan begitu banyak perkataan yang tak dapat dikatakan manusia. Jika dia bukan Tuhan, maka siapakah Tuhan? Oke. Pemikiran semacam ini bukan berarti engkau mengakui Tuhan. Jika engkau mengakui Tuhan, engkau harus menunjukkan melalui tindakan nyatamu. Itu yang sering saya katakan itu. Kalau saya katakan Tuhan itu ada, mana, apa maksudnya yang saya katakan itu apa? Yang saya katakan itu yang masih bisa dijangkau orang enggak? Yang biasa ngomongin para pendeta-pendeta enggak? Ngapain kita katakan Tuhan datang? Pendeta-pendeta sudah biasa mengatakan itu. Tapi kalau saya katakan hal-hal yang baru, yang tidak pernah diucapkan orang, itu berarti jangan-jangan Tuhanlah yang menampakkan diri. Gitu loh. Makanya setiap kali saya mau misalnya kalau hari Minggu gitu, itu khotbah itu, Tuhan, kan sudah terbiasa. Tuhan mau sampaikan apa? Tuhan, kami tidak sedang mendengarkan si Parlin. Kami sedang mendengarkan Engkau Tuhan. Silakan Tuhan. Mau mulai dari mana Tuhan? Aku gak tahu Tuhan. Engkau yang mau ngasih pikiranku kan Tuhan. Itu selalu saudara, pikiran saya latih terus. Iya, saya gak melihat diri saya. Gak ada yang sempurna kita. Saya juga manusia yang rusak.
Tapi karena saya percaya saya dikasihi Tuhan. Tuhan sangat sabar terhadap saya. Saya tahu Tuhan menaklukkan saya. Kalau saya bisa mencapai sesuatu yang mungkin, Tuhan mungkin bisa memuji saya. Tapi gak perlu saya menunggu pujian daripada Tuhan. Biarlah saya hanya mengatakan begini, Tuhan, aku hanya manusia rusak yang Engkau sudah tebus. Iya. Saya harus berani melawan tuduhan-tuduhan apapun dari si iblis. Saya harus berani melawannya. Iya. Sampai benar-benar kebenaran itulah yang melepaskan kita. Bukan diri kita ini. Karena kita mengenal kebenaran itulah, maka kita itu dimerdekakan. Seperti itu. Disitulah kita itu berjaga-jaga. Disitulah kita berdoa. Iya. Jadi ketika kita gak berdoa, disitulah kedagingan akan menguasai kita. Gitu ya. Lihat nanti perjalanan kita akan menuntut banyak orang. Tuhan akan menjadikan kita jadi saksi nantinya. Iya. Baik, ternyata sudah jam 9. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini untuk anugerah-Mu. Engkau terus memimpin dan mengajari kami. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saat ini kami beristirahat dalam hadirat-Mu supaya besok kami bangun dengan tubuh yang segar. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Foto sekali lagi.